Selamat pagi, Shalom. Hari ini Minggu 2 November 2025. Kita akan memulai kehidupan kita. Mari sejenak Bapak Ibu kita meluangkan waktu sejenak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai ayat 13. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di hari yang kedua bulan 11 ini, di tahun 2025 ini Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru bahkan bulan baru yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Memulai kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan melandasinya dengan firman kebenaran-Mu. Berkati kami boleh menyempatkan waktu sejenak, dan kami boleh mendengar dengan baik firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari 1 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai ayat 13. Firman Tuhan. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukan dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang yang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini diberi judul Berani Hidup Kudus Bersama. Berani Hidup Kudus Bersama. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sering mendengar ungkapan agama adalah urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Walaupun terdengar bijak, namun sesungguhnya bagi umat Kristen, ungkapan ini tidak sepenuhnya tepat. Kekristenan bukan jalan sunyi seorang diri, melainkan perjalanan dalam persekutuan. Gereja merupakan tubuh hidup yang anggotanya saling terikat, bertumbuh bersama dalam kebenaran dan kekudusan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menegur dengan tegas namun penuh kasih. Kita tidak bisa berjalan semaunya. Kita adalah bagian dari sebuah jemaat, sebuah panggilan untuk hidup dalam kekudusan demi menjaga kesucian tubuh Kristus. Ketika dosa dibiarkan tumbuh, percabulan, keserakahan, penyembahan berhala, fitnah, mabuk atau penipuan, maka gereja tidak hanya gagal menjaga kekudusan, tetapi juga mengkhianati kasih yang menyelamatkan. Teguran melalui disiplin gerejawi bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memulihkan mereka yang tersesat. Inilah bentuk terdalam dari kasih yang berani berkata, "Kami tidak ingin membiarkan engkau binasa dalam dosa." Saat ini kita hidup pada zaman di mana dosa tidak lagi disembunyikan, melainkan dirayakan. Perselingkuhan dianggap biasa, seks bebas, plagiasi di ruang-ruang akademik,
perjudian bertopeng budaya, dan lain-lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa gereja tidak bisa diam apalagi berkompromi dengan dosa. Gereja adalah tubuh Kristus yang kudus. Bila kekudusan itu dilukai, maka luka itu adalah luka kita bersama. Karena itu, tegurlah dan ajaklah untuk bertobat adalah sebuah tindakan kasih yang merindukan pemulihan. Jemaat bukanlah kumpulan orang suci, melainkan komunitas yang saling mengoreksi dan saling menuntun kembali pada jalan kebenaran. Di sanalah kita menemukan wajah Allah, yakni di tengah jemaat yang berani hidup kudus bersama. Amin firman Tuhan. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu pada saat ini mengingatkan kepada kami Tuhan untuk berani hidup kudus bersama. Biarlah dalam menjalani kehidupan kami, dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan berjemaat dan dimanapun kami berada, kami senantiasa menjalani kehidupan ini dalam saling mengoreksi dan saling menuntun kembali ke jalan yang benar. Dan kiranya Tuhan, kami semakin teguh di dalam iman, kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kami berani hidup kudus bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan di dalam persekutuan kami. Berkati kami Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar, namun menjadi pelaku firman. Pada hari ini, di hari Minggu ini, di hari yang kedua bulan 11 tahun 2025 ini Tuhan, kami akan mengangkat segala tugas, aktivitas dan tanggung jawab kami. Kami akan memulai kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong kuatkan kami, mampukan kami. Terus naungi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Peran hidup kami masing-masing sebagai oma opa, kakek nenek, sebagai ayah ibu, sebagai anak-anak. Tuhan berkati setiap kami dalam menjalani peran hidup kami masing-masing. Segala usaha rencana pekerjaan kami diberkati senantiasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa berperkara di dalam semuanya itu. Perjalanan hidup kami Tuhan, pergumulan hidup kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menguatkan kami dalam menjalani setiap proses kehidupan anugerah Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan dan pulihkan. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Yang boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, apapun bentuknya itu Tuhan, sempurnakan setiap sukacita mereka. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.